Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus selalu semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita harus berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar, teman-teman dapat menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar, teman-teman dapat menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda, teman-teman dapat menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar, teman-teman dapat membuat pertanyaan sesuai gambar, dan teman-teman dapat mengidentifikasi makna kata dalam teks. Kita ke materi 1. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar, teman-teman. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Ayo perhatikan kata tanya berikut. Kata tanya apa? Menanyakan tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana? Menanyakan tentang berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan? Menanyakan tentang waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa? Menanyakan tentang orang atau pelaku. Mengapa? Menanyakan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana? Menanyakan tentang keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Berapa? Menanyakan tentang banyak, jumlah, atau satuan. Contoh informasi melalui pengamatan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Bermain di lapangan ya teman-teman. Coba kamu lihat, buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Misalnya, apa yang sedang mereka lakukan? Di mana mereka bermain? Permainan apa yang dimainkan oleh anak laki-laki? Permainan apa yang dimainkan oleh anak perempuan di bagian kanan? Permainan apa yang dimainkan oleh anak perempuan di bagian kiri? Contoh mencari informasi melalui teks. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apa sesuai dengan apa yang kamu baca? Benar ya teman-teman, terkaan kita dan sesuai dengan yang kita baca. Coba buat 5 pertanyaan teks bacaan tersebut. Contohnya, apa yang sedang dilakukan oleh siswa kelas 2? Di mana mereka bermain? Permainan apa yang dilakukan oleh Benny, Edo, dan Udin? Permainan apa yang dilakukan oleh Siti, Mei, dan temannya? Permainan apa yang dilakukan oleh Dayu bersama teman sekelas lainnya? Ya,
Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Bermain di halaman sekolah. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Bermain kelereng ya teman-teman. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Bermain estafet air. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Bermain kelereng, bermain tali, dan bermain estafet air. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Contohnya, bel istirahat berbunyi. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan temannya bermain tali. Dayu bermain dan teman sekelasnya bermain estafet air. Kita ke materi 2. Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Ayo menulis cerita tentang pengamatan di sekolahmu. Ikuti langkah-langkah berikut. Amati gambar dengan cermat, misalnya wujud benda pada gambar. Dengarkan cerita gurumu dengan saksama. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya adalah, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Bermain gasing ya teman-teman. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Pernah ya? Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catat isi cerita yang kamu dengar. Ya, judulnya adalah mengamati benda ya gambar tersebut. Isi ceritanya adalah Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gasing. Gasing bisa berputar. Ada gasing terbuat dari kayu dan dari plastik. Siti mengamati balon. Balon berisi udara. Bentuk balon berubah-ubah dan memiliki volume. Ayo menulis dari apa yang kamu dengar. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Apa saja yang ada dalam cerita? Benda apa saja yang ada dalam cerita? Minyak, gelas plastik, baju, celana, gasing. Bagaimana cara berpakaian Udin? Udin berpakaian rapi dengan baju masuk dan ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tetap bersih. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi udara. Udara menekan ke segala arah membuat balon terbang. Ayo mengamati keragaman benda, alat, dan bahan. Ada gasing, air, dan balon. Petunjuknya adalah sediakan alat dan bahan. Amati bahan satu persatu. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut ya. Hasil pengamatan kita adalah pertama adalah air. Ciri-cirinya adalah berwujud cair dan ukuran dan bentuknya berubah sesuai wadahnya. Pengamatan kedua adalah gasing. Ya, ciri-cirinya adalah berwujud padat, bentuk dan ukurannya tetap. Benda yang ketiga adalah balon. Berwujud gas, balon berisi udara dan memiliki volume. Berdasarkan pengamatan dari yang dapat disimpulkan bahwa wujud benda ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda cair dan padat dapat dilihat dan dirasakan, sedangkan benda gas tidak dapat dilihat. Benda padat memiliki ukuran dan bentuk yang tetap walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Benda cair memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Benda gas memiliki volume yang sesuai dengan wadahnya. Ayo berlatih mengamati benda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Minyak termasuk benda cair ya teman-teman.
Gasing termasuk benda padat dan balon termasuk benda gas. Kita ke materi 3. Menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Wujud dan kegunaan benda bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Contoh kosakata benda padat di bidang olahraga adalah sebagai berikut. Contoh dalam teksnya adalah lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapat dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia menang. Apa isi teks bacaan di atas? Lomba tenis meja cilik ya teman-teman. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Benar. Apakah sesuai dengan apa yang kamu baca? Ya teman-teman. Ayo diskusi tentang makna kosakata berikut. Adakah kata yang belum kamu pahami? Jika ada, tuliskan di bawah kata-kata berikut. Ya, diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Ya, tribun artinya tempat yang agak tinggi untuk duduk para penonton di stadion. Bat adalah pemukul bola dalam olahraga tenis meja. Net adalah jaring yang dibuat khusus untuk permainan olahraga. Ada yang menangkis, yaitu menolak, menahan, pukulan atau serangan. Sementara serangan adalah perbuatan menyerang dan menyerbu. Ya, buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Tribun, contohnya teman-teman melihat Dion bertanding dari tribun. Bat, bola pingpong mengenai net dan terpental keluar bat milik Doni. Ya. Net, Doni terjatuh saat menangkis serangan lawan. Ya. Bianca gigih menangkis serangan lawan hingga hasil menang. Saat lawannya melepas serangan, Gagas sigap penangkis balik ya. Contoh kalimat-kalimat di atas adalah sebagai berikut. Ayo mencoba mengamati. Alat dan bahan ada bat, net, meja, dan bola pingpong. Ya. Hasil pengamatan adalah benda. Ya. Bat, nama benda adalah bat. Kemudian ciri-cirinya adalah berwujud benda padat, bat, berbentuk bundar dan memiliki gagang kayu untuk pegangan. Nama benda yang kedua adalah net, yaitu berwujud benda padat, terbuat dari benang yang dijalin menyerupai jaring. Sementara meja adalah berwujud benda padat terbuat dari kayu. Sementara bola pingpong adalah berbentuk bulat dan dapat dipantulkan di atas meja. Berdasarkan pengamatan disimpulkan bahwa bat, net, meja, dan bola pingpong merupakan benda padat. Bat, net, meja, dan bola pingpong adalah peralatan yang wajib dimiliki dalam permainan tenis meja. Kita ke pembelajaran 4 atau materi 4 yaitu menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kamu dapat menulis cerita dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar tentang permainan tradisional. Amatilah gambar dengan saksama agar dapat menyebutkan benda yang digunakan. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan cermat. Buatlah pertanyaan. Gambar di atas, ajukan pertanyaanmu kepada gurumu. Contohnya, apa yang sedang mereka lakukan? Permainan apa yang mereka mainkan?
apa yang mereka lempar? Ya, ayo menulis. Simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catat isi cerita yang kamu dengar. Judulnya adalah bermain bola kertas. Isi ceritanya contohnya seperti ini ya teman-teman. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Kertas yang dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lainnya. Jelaskan pertanyaan berikut berdasarkan cerita. Apa nama permainan dari cerita yang didengar? Ya, bermain bola kertas ya teman-teman. Bagaimana cara melakukan permainan itu? Permainan bola kertas terdiri dari dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang adalah yang melempar tumpukan batu. Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Karena temannya menyusun batu kecil. Bagaimana cara menghindari lemparan? Dengan berusaha menyempak bola kertas yang dilemparkan oleh tim lawan. Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Ada bola kertas, ada karet gelang, dan ada batu. Ayo mencoba mengamati. Ya, bahannya adalah karet gelang, kertas, dan batu. Ya, nama benda pertama adalah karet gelang. Ciri-cirinya bendanya lunak, mudah dibentuk, lentur, dan elastis. Benda kedua adalah kertas, bahannya tipis dan mudah robek. Benda yang ketiga adalah batu, termasuk benda padat dan keras. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa karet gelang merupakan benda lunak, kertas benda halus yang mudah robek, dan batu adalah benda padat yang teksturnya keras. Ayo berlatih mengamati benda. Kelompokkanlah benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Tulislah benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Ya. Contoh benda padat adalah ada meja, batu, kayu, panci, dan kompor. Benda cair ada susu cair, sabun cair, santan, air putih, sirup. Gas ada udara, asap, gas alam, uap air. Ya. Kita ke materi 5. Membuat pertanyaan sesuai gambar. Kamu dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan. Misalnya, tentang keragaman benda di sekitar kita. Dengarkanlah cerita dengan saksama. Lalu catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana sesuai jenis informasi yang kamu peroleh. Ayo mengamati dan ayo menulis. Amati gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Bermain estafet bola ya teman-teman. Bolehkah kita meniru mereka? Boleh ya teman-teman. Coba ceritakan langkah-langkah dalam bermain estafet bola. Ya, mengoper bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Gunakan dengan bahasamu sendiri. Ya, misalnya langkah-langkah dalam bermain estafet bola. Siswa berbaris dan terdapat dua baris yang berjarak. Bola diberikan kepada tim kepala di depan. Bola dipegang harus diberikan kepada teman di belakangnya dengan memutar badan. Kaki tidak boleh berpindah. Tim harus kerjasama dengan hati-hati. Ya. Ayo mencoba mengamati benda. Contoh benda ada bola, buku, dan pensil. Ya, nama benda adalah bola. Ciri-cirinya adalah memiliki bagian dalam yang kosong berisi angin atau udara. Bentuk benda bulat ya teman-teman. Yang kedua adalah bendanya adalah buku. Ciri-cirinya adalah terdapat kertas yang digunakan untuk menulis. Bentuk benda persegi ya teman-teman. Benda yang ketiga adalah pensil. Ciri-cirinya adalah terbuat dari kayu, isinya berupa granit yang digunakan untuk menulis. Bentuk benda silinder ya teman-teman. Hasil pengamatan yang kita lihat adalah setiap benda memiliki nama, ciri-ciri, bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan
bahan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Kita ke materi 6. Mengidentifikasi makna kata dalam teks. Di sekolah ada banyak benda. Misalnya benda yang digunakan ketika berolahraga. Ayo mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan dengan orang tua kalian atau mencari kata tersebut di kamus. Ayo mengamati. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdapat atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadang. Sepak bola bertujuan mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh anggota tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Samakah yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca tentang sepak bola? Sama ya teman-teman? Ayo diskusi tentang makna kata. Ya, diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, tim artinya kelompok ya teman-teman. Inti artinya pusat atau paling utama. Gol adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Gawang artinya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia atau alami untuk olahraga. Penalti adalah salah satu cara menendang bola dalam pertandingan sepak bola. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ya, misalnya nomor 1 adalah tim Edo berhasil memenangkan pertandingan. Inti, misalnya, jumlah pemain inti dalam pertandingan sepak bola ada 11. Nomor 3, Dion berhasil mencetak gol dalam pertandingan itu. Nomor 4, Benny mencetak gol ke gawang lawan dan menang. Yang nomor 5 adalah tim Diandra mendapatkan penalti dari wasit. Ayo mencoba mengamati. Hari ini kita akan mengamati ada peluit, bola, dan kartu. Nama benda adalah peluit, ya. Ciri-cirinya adalah berbunyi ketika ditiup, bentuknya tabung. Benda kedua adalah bola. Ciri-cirinya adalah memantul ketika menyentuh lantai. Bentuk bendanya adalah bulat. Benda yang ketiga adalah kartu, terbuat dari kertas atau plastik. Bentuknya persegi panjang. Ya, berdasarkan pengamatan dari benda-benda tersebut disimpulkan bahwa ya dalam permainan sepak bola terdapat benda-benda penting yang ada di dalamnya, yaitu ada bola, peluit, dan kartu. Ya. Setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan temanmu. Ya, pembelajaran berakhir. Kita ucapkan hamdalah dulu ya teman-teman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.